Warga Blitar, Jawa Timur berusaha merangsek padepokan pengobatan supranatural milik Gus Samsudin. Warga mendesak padepokan ditutup karena dianggap melakukan penipuan bermodus pengobatan. Kericuhan ini terjadi di depan padepokan Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Puluhan warga terlibat adu dorong dengan polisi saat berusaha merangsek padepokan. Warga mendesak padepokan ditutup. Aksi unjuk rasa warga ini juga diprovokasi oleh pengikut Samsudin dari dalam padepokan dengan mendobrak gerbang padepokan. Tidak terima, massa pun memaksa masuk ke dalam padepokan hingga terjadi kericuhan. Untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Perseteruan Samsudin dengan pesulap merah Marcel Radival semakin menjadi sorotan warganet pasca ia tampil di sebuah acara podcast. Saat datang ke padepokan Nur Zat Sejati untuk menemui Samsudin, pesulap merah tiba-tiba dipukul orang tidak dikenal. Pesulap merah mengaku tidak masuk ke dalam padepokan karena diminta untuk menunggu. Sementara Samsudin menyayangkan pesulap merah tidak masuk ke dalam padepokannya. Saat Samsudin menemui pesulap merah, ditemani kepala desa yang saat itu kebetulan lewat. Pemirsa, kita akan dalami kasusnya bersama dengan Robi Ridwan, kontributor di Blitar, Jawa Timur. Selamat malam, Mas Robi. Kami ingin tahu padepokannya sudah ditutup malam hari ini atau seperti apa? Iya, Abraham, untuk padepokan Nur Zat Sejati ini yang ada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ini sudah ditutup sejak ada aksi dulu warga Desa Rejowinangun beberapa hari yang lalu, dan penutupan akan tetap berlangsung sampai nanti hari Selasa adanya kesempatan dari Forkopimda. Abraham. Ya, Robi, kita ingin tahu alasan warga mendesak penutupan padepokan. Apakah betul-betul warga mengetahui isu-isu yang dianggap memang mengganggu di sekitarnya? Ya, aksi penutupan dari warga ini buntut dari datangnya pesulap merah ke padepokan Nur Zat Sejati yang ingin membuktikan pengobatan dari Gus Samsudin, si pemilik padepokan Nur Zat Sejati ini. Namun saat itu mendapatkan halangan dari pihak padepokan dan juga dari pengikut Gus Samsudin sendiri, sehingga untuk pembuktian yang dilakukan dari Gus Samsudin ini tidak bisa berlangsung. Dan dari kejadian ini warga menduga adanya aksi dugaan penipuan yang dilakukan Gus Samsudin dalam rangka pengobatan yang dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu ini, Abraham. Apakah ada perlawanan dari pihak padepokan? Ya, saat aksi penutupan beberapa hari yang lalu ini memang sempat ada aksi provokasi dari penghuni padepokan, ya ini dengan mendobrak pintu, sehingga ada kemarahan warga untuk merangsek naik ingin masuk ke dalam padepokan. Namun warga ini dapat dihalang oleh aparat penjaga baik dari kepolisian dan juga dari TNI. Paham. Baik, terima kasih Robi Ridwan, laporan Anda langsung dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kasus penimbunan beras bansos di Depok, Jawa Barat. Karena itu penyelidikan kasus dihentikan. Anggota Komisi D DPRD Depok mendatangi lokasi penimbunan beras bantuan Presiden di Tugu Jaya, Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok. Kedatangan anggota DPRD ini untuk melihat secara langsung lokasi penguburan beras bantuan Presiden yang jadi polemik. Terkait masalah ini, Polda Metro Jaya menyampaikan dari hasil penyelidikan sejauh ini tidak ditemukan unsur pidana dalam temuan beras bansos yang ditimbun sehingga kasus dihentikan. Beras bantuan Presiden seberat 3,4 ton yang ditimbun ini rusak diguyur hujan sehingga tak layak konsumsi. Namun pihak JNE sebagai distributor telah bertanggung jawab dan mengganti beras yang rusak. Rusaknya karena apa? Jadi rusaknya beras ini karena
pada saat diambil dari gudang di Jawa Timur, kemudian JNE itu membawa ke Depok karena wilayah dari Jabodetabek itu, pada saat itu hujan. Nah, pada saat itu hujan sehingga kendaraan yang membawa beras tersebut itu tidak begitu mungkin tertutup, akhirnya beras itu terkena hujan. Jadi pada saat akan disalurkan kepada KPM, di sini kita bilang KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Jadi keluarga yang mendapatkan bansos sesuai dengan daftar dari Kemensos itu tidak layak. Sehingga pihak JNE tidak memberikan beras yang rusak itu. Dokumen penggantian sudah ada tentunya. Makanya kami berani menyampaikan pada hari ini bahwa sampai dengan saat ini perbuatan melawan hukum di masalah beras tersebut tidak ada. Karena itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perwakilan perusahaan ekspedisi JNE Express sendiri telah buka suara dan mengklarifikasi bahwa beras yang ditimbun adalah sudah milik JNE. Beras yang rusak juga telah diganti dengan yang baru dan sudah didistribusikan ke masyarakat. Kurang lebih dari kantong sendiri, JNE sebagai perusahaan pengangkutan membeli dengan cara honornya dipotong untuk mengganti beras yang sudah rusak. Kemudian beras yang bagus dan yang baru ini dibagikan ke rakyat, sedangkan beras yang sudah rusak tentu itu sudah milik dari JNE, itu disimpan lama di gudang, tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya ada inisiatif untuk dikubur. Penemuan beras bansos dan sejumlah sembako ini sempat menyita perhatian masyarakat. Timbunan beras ditemukan secara tak sengaja oleh warga di lahan kosong dan timbulkan bau tak sedap. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus penipuan investasi opsi biner Kotex Doni Salmanan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang yang digelar secara virtual dihadiri para korban penipuan yang tergabung dalam paguyuban korban Doni Salmanan. Sementara Doni Salmanan sendiri mengikuti sidang dari Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Doni Salmanan didakwa meraih keuntungan sebanyak 4 miliar dari pencucian uang investasi bodong Kutex.